Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar? Bagaimana puasa kalian hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta mudah-mudahan puasa kita mulai hari ini hingga 1 bulan ke depan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian ilmu mengaji bersama Ustadz. Alhamdulillah, suatu kehormatan hari ini kita kedatangan Ustadz yang sangat istimewa, di mana beliau merupakan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Betul begitu Ustadz ya? Betul. Beliau ada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Pabali Musa MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Kesibukannya belakang ini apa Ustaz? Ya, kesibukan sih tetap ada, meningkat. Tugas utamanya ya mengajar lah. Oh ya, pandemi tetap mengajar Ustaz ya? Ya, mengajar jalan terus walaupun metodenya yang berbeda gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik sahabat Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita akan mendengarkan tausiah yang berkaitan tentang hal-hal yang dapat merusak atau dapat bahkan bisa membatalkan puasa kita. Nah, namun sebelum mendengarkan tausiah yang disampaikan Ustadz Pabali Musa, saya mengingatkan kepada sahabat Surya, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan dengan begitu kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua sehingga apa yang ada di channel ini dapat membangun kita semua dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja tanpa membuang waktu kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Pabali Musa, kepadanya dipersilakan. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wal takum minkum ummatu yad'unal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhuna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin rahimakumullah, shaimin wa shaimat yang insyaallah senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam rangka memahami dan menghayati salah satu aspek dari sempurnanya ibadah puasa kita ini adalah mengetahui apa saja yang mungkin dapat membatalkan puasa kita. Yang perlu kita garis bawahi dulu bahwa pembatalan puasa itu ada 3 modelnya. Jadi ada 3 modelnya. Yang pertama, batal puasanya tetapi tidak ada kewajiban menggantinya. Yang kedua, batal puasanya tapi ada kewajiban untuk menggantinya di hari lain. Yang ketiga, puasanya tidak batal sehingga tidak wajib menggantinya dari lain, tetapi pahalanya yang batal. Pahalanya batal Ustaz. Pahalanya yang batal. Nah, jadi ada 3 kemungkinannya. Nah, inti dari batalnya puasa sehingga betul-betul puasanya tidak sah itu adalah kalau syarat-syarat puasa tidak terpenuhi lagi. Nah, jadi untuk yang pertama itu puasa batal tapi tidak ada lagi peluang untuk menggantinya. Yang pertama, apabila syarat beragama Islamnya itu hilang. Jadi seseorang yang puasa, kalau tidak lagi dia sebagai muslim, puasanya jadi batal. Dan tidak lagi harus mengganti puasanya karena dia sudah keluar dari Islam. Nah, yang kedua, syaratnya berakal. Jadi kalau orang berpuasa, kemudian tahu-tahu hilang akalnya, umpamanya gila ya, yang permanen hilang akalnya ya. Nah, itu puasanya juga sudah batal dan tidak ada peluang lagi untuk mengganti puasanya karena memang kehilangan akal secara permanen. Nah, itu yang menjadi
pembatal puasa tapi tidak ada peluang untuk mengganti puasanya. Yang ketiga, orangnya Islam, akalnya sehat, kemudian dia berpuasa, mampu berpuasa, tapi sengaja membatalkannya. Sengaja membatalkan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi memang makan minum aja sengaja gitu dibatalkan puasanya, maka itu juga tidak ada lagi peluang untuk mengganti puasanya karena langsung mendapatkan dosa tidak berpuasa. Nah, inilah yang namanya puasanya batal tapi tidak ada lagi peluang untuk menggantinya. Jadi kalau sudah tercatat sebagai dosa, ya Sudah tidak perlu diganti Ustaz ya. Gantinya adalah dengan tobat, Tobat. bertobat ya. Nah, ini banyak juga nih, biasa godaan warung yang buka pintu sebelah gitu. Walaupun ya. sudah ditutup Ustaz ya. Ya, hati-hati kalau merasa sehat, kemudian mampu ya. Nah, jangan sengaja membatalkan kalau tak ada alasan-alasan syariatnya. Itu tidak bisa diganti ulang. Tidak ada qadanya, langsung mendapatkan dosa karena tidak berpuasa. Ini yang pertama nih. Nah, ya. Yang kedua, batal puasanya tapi masih bisa menggantinya. Jadi puasanya batal tidak langsung dicatat sebagai dosa. Kenapa? Karena dia membatalkan puasanya dibenarkan, artinya ada alasan yang dibenarkan oleh ajaran Islam, oleh syariat. Umpamanya pertama, orang yang tak mampu untuk berpuasa karena ada halangan-halangan tertentu. Halangan tertentu umpamanya karena sakit ya. Jadi kalau sakit ya udah jangan lanjutkan puasanya. Tapi nanti nunggu sehat diganti. Diganti kodok Ustaz ya. Dikodok. Nah itu. Jadi syarat-syarat pertama itu kalau tak mampu karena sakit. Tak mampu karena sakit. Yang kedua karena sedang melakukan sesuatu yang berat seperti umpamanya perjalanan ya, musafir yang jauh. Kemudian termasuklah tenaga medis yang melayani pelayanan COVID. Itu kalau memang kerjanya berat sekali sehingga membahayakan kalau dia berpuasa, boleh membatalkan puasanya nanti di saat luang waktu di bulan-bulan lain nanti dikodok. Nah, diganti. Nah, yang ketiga adalah bagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu pertama yang tentunya haid ya. Nah, batalkan puasanya kalau sudah kedatangan haid ya. Jadi tidak sah puasanya kalau dengan haid. Nah, nanti diganti di waktu lain. Jadi tidak langsung dihitung dosa membatalkannya itu. Kemudian juga ibu-ibu yang hamil sudah bulannya sudah tua ya. Hamil tua Ustaz ya. Hamil tua. Tentu itu dapat berpengaruh kepada janinnya kan. Nah, udah boleh membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya. Nah, nanti diganti di saat lainnya. Juga ibu-ibu yang menyusui, yang bayinya masih kecil ya. Ya, kewajiban menyusui itu kan sampai umur 2 tahun ya. Iya, Ustaz. Nah, jadi itu kalau umpamanya dibawa berpuasa berpengaruh bagi kesehatan bayinya, boleh membatalkan puasa. Nanti diganti dengan qada ya. Atau mungkin juga dengan fidyah ya. Nah, kemudian juga termasuk orang tua yang fisiknya udah lemah, ingin mencoba puasa, baru setengah hari, alamak, ternyata karena nggak mampu, tua, gitu kan? Ustaz ya. Nah, boleh dah ganti saja. Jadi tidak berdosa dia. Nah, nanti gantinya kalau tak mampu dengan puasa ya dengan fidyah. Dengan gitu fidyah. ya. Dengan fidyah. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasanya. Tidak langsung otomatis dihitung berdosa, tapi nanti diganti dulu. Nah, tapi kalau sampai tak diganti, baru dihitung dosa. Nah, itu ya. Itu yang membatalkan puasanya ya. Nah. Yang ketiga yang membatalkan pahala puasanya. Puasanya tetap sah. Tetap sah. Kewajibannya tetap lepas, jadi tidak berdosa, cuman tidak berpahala. Rusak ya. Rusak pahalanya ya. Nah, itu adalah amal-amal yang tidak membatalkan puasa secara syaratnya, tetapi mengurangi nilai-nilai maksud dari puasa itu sendiri.
tak mampu menjaga lidah, tak mampu menjaga mata, telinga, pikiran, ya, tangan, kaki, masih melakukan hal-hal yang tidak baik menurut ajaran agama, tapi dia tidak makan dan minum. Jadi puasanya tidak batal, tetapi pahalanya Pahalanya bisa tidak dapat jadi hilang. Ya, minimal mungkin berkurang, tapi bahkan bisa jadi hilang. Itu yang membatalkan pahalanya. Nah itu. Ya. Itu Ustaz ya. Oke, baik. Demikianlah sahabat Surya penyampaian dari Ustadz Babali Musa ya. Ada hal-hal yang nanti mungkin sahabat Surya pada bingung nih Ustadz. Perlu diganti atau saya dapat pahala atau tidak seperti itu Ustadz ya. Nah, jadi tadi barusan disampaikan oleh Ustadz Babali Musa bahwa sebenarnya ada puasa yang ketika seandainya kamu batal itu wajib diganti ya. Cuman tidak langsung mendapatkan dosa. Nah, kemudian yang kedua batal kemudian harus kalian ganti, namun ketika kalian tidak mengganti puasa tersebut maka kalian mendapatkan dosa. Dan ada pula yang ketiga, kalian puasanya tetap berjalan, tidak batal, bahkan kalian sampai berbuka Ustaz ya, tidak makan minum, cuman pahalanya berkurang seperti itu Ustaz ya. Ya. Nah jadi ini buat sahabat Surya, mungkin nanti yang menonton video ini bisa menjaga lisan ya, pandangan dan lain-lain ya agar puasanya tidak pahalanya tidak berkurang. Nah seperti itu. Ya baik Ustadz. Mungkin ini ada satu pertanyaan nih Ustadz yang bisa ingin saya tanyakan. Sebenarnya saya pribadi nih Ustadz, kemarin guru-guru juga kan kebetulan kan habis vaksin nih Ustadz. Oh iya. Nah vaksin pertama alhamdulillah guru-guru sudah melakukan vaksin. Kemudian kita dapat jadwal vaksin kembali tanggal 6 Mei. 6 Mei itu kan kalau kita hitung-hitung masih dalam keadaan puasa Ustaz ya. Ya. Nah, itu gimana itu Ustaz? Karena ketika dalam kita masih berpuasa, kemudian disuntik vaksin, apakah itu bisa membatalkan, merusak atau seperti apa itu Ustaz? Baik. Saya tambahkan ini ya, hal-hal yang boleh jadi dipertanyakan tapi sebenarnya tidak membatalkan puasa. Baik. Ya, Ustaz. Silakan Ustaz. Tapi tentu tergantung niatnya ya, tergantung niat dan motivasi melakukannya. Ada beberapa ini, ada 9 saya coba anukan ya. Yang pertama, makan minum tapi kena lupa. Ya. Kalau sengaja lupa lain ya. Tapi memang lupa, begitu ingat, saya puasa. Saya puasa. Tidak batal puasanya. Jadi lanjutkan puasanya. Nah, itu yang pertama ya. Ya. Yang kedua, bercanda yang wajar. Jangan pula mentang-mentang puasa, diam, tak ngomong-ngomong satu hari gitu ya. Nggak masalah, biasa ngobrol ya. Yang penting terkendali dan baik gitu ya. Insya Allah kalau niatnya baik, itu insya Allah tidak membatalkan puasa dan bisa berpahala juga. Ya. Yang ketiga, bersuntik memasukkan obat yang tidak lewat rongga masuknya makanan, minuman. Nah, jadi beda kalau vaksinnya itu pakai tetes ke mulut. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik, termasuk suntik obat, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ya. Termasuklah sejenisnya seperti berbekam, kemudian memakai alat-alat kecantikan di wajah, ya, asal jangan ditelanjak pokoknya. Ya. Mencium bau-bauan itu tidak membatalkan puasa. Ya, kita lewat di restoran ada bau sedapnya gitu ya. Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau niatnya sengaja cium itu bisa malah nongkrong depan restoran Ustaz ya. pahalanya yang berkurang. Pahalanya ya. berkurang. Pahalanya, tapi puasanya tidak batal. Jadi mencium aroma obat-obatan. Kalau pening kepala, nyium minyak kayu putih gitu ya. Tapi diminum, jangan sampai diminum. Tapi dicium saja supaya agak segar. Itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga tadi harum-haruman, wangi-wangian, tidak masalah. Kemudian juga obat-obatan. Selama tidak bentuknya ditelan lewat mulut atau lewat hidung masuk ke dalam lewat tenggorokan ya. Nah kemudian mencicipi makanan dengan ujung lidah tapi tidak ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Itu sama dikiaskan juga dengan kita kalau berkumur, kan rasa segarnya tuh, tapi jangan ditelan. Nah, Kadang bablas Ustaz. Menggosok gigi pakai odol kan ada rasa manis-manisnya juga, tapi jangan ditelan. Nah itu ya, itu tidak membatalkan
puasa. Tapi kalau niat supaya segar sengaja berkumur-kumur gitu, itu niatnya itu mengurangi pahalanya. Tapi bahwa kita mau wudhu umpamanya berkumur-kumur pada saat sebelum zuhur umpamanya ya, itu kan tidak ada masalah selama tidak ditelan. Tapi pasti ada rasa segarnya, ada aromanya, tidak masalah. Kemudian menelan air liur yang memang air liur itu di dalam rongga mulut. Itu tidak membatalkan puasa. Beda kalau air liurnya udah ditaruh di gelas dulu baru diminum, nah itu sama hukumnya dengan minum air ya. Itu juga sama dengan berdahak ya. Atau juga ada ingus biasanya ya, kita kalau flu ya. Kan kalau lagi sholat, Meler Ustaz ya. nah, meler kalau lagi sholat kan pasti tersedak ke dalam kan. Itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa tapi dilakukan malam hari, siangnya baru kita, umpamanya janabah ya, hadas besar, malam harinya, siangnya baru mandi, tidak membatalkan puasa. Karena janabahnya itu wajibnya untuk sholat. Kemudian juga mimpi hubungan suami istri siang hari, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu melakukannya kan. Kemudian berdingin-dingin pada saat hawa panas sekali di siang hari. Boleh. Dan ini ada riwayat sahabat itu pernah ada kepanasan, akhirnya dia cari air diguyur. Ada yang membasahkan kain, dia selimutkan kain basahnya gitu kan. Nah, asal jangan pala masuk kulkas ya lah ya. Nah, jadi berdingin-dingin selama tidak diminum, selama tidak di ini airnya gitu ya, nempel ke badan, kita mandi pun terasa dinginnya kan gitu kan. Itu tidak membatalkan puasa. Nah, tentu niatnya harus benar supaya pahalanya tidak berkurang ya. Gitu, Ustaz. Jadi dibolehkan. Kemudian masuknya air ke dalam tubuh kita dengan tidak sengaja dan tidak melewati masuknya makanan dan minuman. Itu tidak membatalkan. Umpamanya, sungguhnya kalau hari hujan tuh ya, bisa air masuk dari rongga pori-pori mata. Mungkin dari telinga juga ada air masuk. Atau mungkin ini di kampung biasa orang mandinya di sungai, lalu buang angin dalam air. Boleh jadi airnya masuk gitu kan. Tidak membatalkan puasa. Jadi yang sahih membatalkan puasa itu kalau yang diminum, dimakan gitu ya, lewat mulut. Nah itulah ya. Itu yang ininya. Nah jadi mungkin jelas jawabannya. Jadi khusus untuk obat tadi itu, dengan pola suntikan atau dioleskan gitu ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi ulama ada berpendapat kalau yang disuntikan itu sari makanan, nah itu membatalkan puasa karena hukumnya sama dengan makan juga, walaupun tidak lewat mulut gitu ya. Nah gitu ya, mungkin jelas ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya baik sahabat surya di rumah, demikianlah penyampaian dari Ustadz Fadil Musa. Sebelum kami tutup, kami juga mengingatkan buat sahabat surya, jangan lupa supaya tidak tertinggal update dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, kunjungi website kami ya di www.smpm1pontianak.com dan follow juga kami di Facebook dan Instagram. Baik, untuk terakhir mungkin Ustadz ada pesan yang ingin disampaikan buat sahabat surya yang sedang menonton video, silahkan Ustadz. Ya, jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah wassaimin wassaimat barakallahu lakum. As-saum atau siam itu katanya al-imsak ya. Al-imsak itu artinya mengendalikan atau memegang. Jadi pengendalian diri yang paripurna itu adalah puasa. Mari kita pegang dengan mengendalikan pikiran, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, dan semuanya agar betul-betul al-imsak maksudnya itu adalah pengendalian diri dapat terlaksana. Ada 3 model al-imsak itu. Pertama, al-imsak min, mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, al-imsak an, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Nah, jadi puasanya tidak batal tapi pahalanya berkurang atau bahkan hilang. Yang ketiga, al-imsaku ila, yaitu mengendalikan diri untuk berbuat proaktif, konstruktif dan positif. Jangan jadi alasan puasa tidur jangan. Justru puasa itu ya membaca, ya mengaji, ya ibadah gitu. Itu al-imsak ilah, mengendalikan diri untuk melakukan sesuatu yang lebih konstruktif, lebih positif lagi gitu. Nah, jadi motivasi yang positifnya. Jadi itulah pengendalian diri, ada 3 aspeknya ya.
Jadi al-imsak min, al-imsak An, an, dan al-imsak ila. ila. Min an Demikian. ila. Terima Baik. kasih. Baik, sahabat Surya, ya, dengarkan pesan yang disampaikan Ustaz Abdul Musa ya. Jadi ketika bulan puasa gunakan 3 itu. Min, an, ila ya. Jangan puasa digunakan untuk tidur aja Ustaz ya. Ya. Bahkan bulan puasa itu digunakan untuk memperbanyak ibadah gitu Ustaz ya. Ya baik, akhirnya sahabat Surya kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi keberkahan, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan untuk saya pribadi dan semuanya dapat menjadi ilmu baru untuk di-syiarkan ke sahabat Surya di rumah. Akhirnya saya Devan Prasetyo, host hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sebelum kami tutup, saya mewakili rekan guru dan karyawan SMPM 1 Muhammadiyah Pontianak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan ini dapat meningkatkan keimanan kita sehingga kelak kita dicatatkan atau dikumpulkan dengan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya pamit undur diri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.